Ya, teman-teman, kita ketemu lagi dalam bahasan yang sedikit agak serius. Ya, teman-teman, kita jumpa lagi di channel Edukasi dan Motivasi. Kali ini saya mau bergeser lagi dari segmen untuk edukasi, khususnya membantu teman-teman mahasiswa yang sedang studi untuk menulis karya-karya ilmiah, apakah itu paper, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi, dan juga tentu jurnal. Nah, ada satu bagian yang paling penting yang akan kita bicarakan, sedikit banyak akan membantu kita untuk memahami pada bagian yang kita sebut sebagai pembahasan. Nah, ada hal-hal yang perlu dibutuhkan atau diperhatikan untuk mampu kita menghasilkan sebuah karya atau kerja-kerja ilmiah yang akan memberikan sumbangan yang baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sumbangan seperti apakah itu? Kita akan membahas satu pokok yang disebut dengan hermeneutik atau seni menafsir tentang realitas sosial yang ada berdasarkan pada data dan fakta. Kita bahas yuk. Ya, teman-teman, kembali ke bahasan yang tadi yang saya katakan bicara tentang alat yang perlu kita pakai untuk memberikan pemaknaan terhadap hasil riset yang kita lakukan. Kita menggunakan pendekatan yang disebut dengan hermeneutik. Ya, ini adalah sebuah pendekatan yang boleh kita katakan adalah seni untuk memahami sesuatu yang tentu tidak mudah untuk kita pahami dalam persoalan untuk memahami realitas sosial atau kajian-kajian data-data fakta yang Anda ingin angkat ke permukaan. Ya. Di sini kita bicara soal hermeneutik itu tidak saja sebagai sebuah pendekatan di dalam rangka untuk menafsirkan atau memahami segala sesuatu, tetapi yang paling inti adalah bagaimana dengan paham tentang segala sesuatu yang Anda angkat atau kita angkat dengan instrumen hermeneutik atau alat bantu penafsiran tersebut, kita akan tiba pada sebuah gong besar yang kita sebut dengan andil kita di dalam rangka memberikan pemaknaan terhadap apa yang kita pahami. Nah, untuk dapat bisa menggunakan tools hermeneutik ini, kita perlu melakukannya dengan satu pendekatan, misalkan instrumen, menggunakan instrumen yang pertama yang kita sebut dengan konsep. Memahami tentang konsep dengan baik yang kita gunakan dalam penelitian kita akan membantu kita untuk mengangkat pemahaman-pemahaman yang ada di dasar, yang mengendap di dalam realitas yang sedang kita teliti. Ya. Tanpa penguasaan tentang konsep ini, teman-teman akan kesulitan. Jadi pastikan teman-teman untuk terbiasa bergaul dengan apa yang disebut dengan kamus. Kamus atau thesaurus akan membantu teman-teman untuk memahami kedalaman dan ruang lingkup di mana konsep-konsep yang teman-teman gunakan. Nah, dari sini kemudian kita akan menggunakan tools yang kedua untuk menafsir segala sesuatu. Yang saya maksudkan dengan alat yang kedua itu adalah pemahaman secara teoritis. Nah, ini adalah alat yang sangat membantu teman-teman untuk mampu menerjemahkan atau menafsir makna dari segala sesuatu yang Anda sedang geluti atau Anda upayakan untuk dipahami tentang realitas sosial, realitas politik, realitas ekonomi, realitas budaya, dan banyak sekali. Dengan memahami yang kita sebut dengan teori pada level-level seperti grand theory, middle theory, dan low theory, ya, itu akan membantu teman-teman untuk memahami apa yang sebenarnya tersimpan, yang terkandung dalam objek riset yang teman-teman akrabi. Nah, dengan pemahaman tentang teori yang baik, teman-teman akan diantar untuk memahami sejatinya bagaimana epistemologi, ya, bagaimana realitas itu terbangun dengan sendirinya. Realitas itu disusun atau dibangun oleh faktor-faktor determinan tertentu atau faktor-faktor yang menentukan. Dari sini, dengan memahami teori-teori pada aras atau pada level grand theory, middle theory, dan low theory, teman-teman akan dengan mudah menemukan asosiasi-asosiasi atau hubungan-hubungan, link-link ya dari yang satu dengan yang lain atau keterkaitan sebuah fakta dengan fakta yang lain. Dan dengan memahami tentang keterkaitan itu, maka kita memiliki yang namanya horizon, ya, horizon data, horizon asosiasi atau perhubungan yang akan mampu mengangkat kita untuk memahami, menemukan ya, pemahaman yang tadinya tersembunyi. Dengan menggunakan pemahaman konsep, pemahaman teori yang baik, maka yang namanya seni menafsir
dan seni memahami dan memaknai riset kita atau temuan-temuan kita menjadi pekerjaan yang berharga buat kita semua. Jadi saya mau simpulkan secara sederhana teman-teman, gunakan pemahaman atau pendekatan hermeneutik atau penafsiran yang bukan saja sekedar untuk memahami realitas itu, tetapi tanggung jawab kita sebagai seorang ilmuwan adalah memberikan pemaknaan dari hasil temuan-temuan tersebut. Yuk kita akan masuk dalam seri-seri hermeneutik atau tafsir-tafsir tersebut. Ada episode-episode yang lain. Nantikan terus dan jangan lupa sharingkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anda yang sedang studi, yang bergelut pada persoalan-persoalan yang sedang kita bicarakan ini. Saya Del Padatu, sampai jumpa, salam hebat dan salam.